Selamat semuanya, ketemu lagi dengan channel saya di My Journey. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbagi sama teman-teman lokal nih, yang mana mereka berdua nih dari Ranupane dan juga mereka pemandu juga ya. Ya, Pemandu di Ranupane yang sering bawa tamu kemana? ke Semeru. Ke Semeru ya? Ya, khususnya ke Semeru. Nah ya, gini nih, jadi kan sekarang ini kan pendakian sudah mulai mau dibuka. Ya sudah dengar ya infonya ya? Ya, sudah. Nah, terus untuk teman-teman Ranupane sendiri gimana nih? Tanggapannya mungkin kesiapannya atau mungkin setelah setahun bahkan hampir gak pernah memandu ya gara-gara Covid nih ya. Ya. Iya. Iya. Gimana nih? Persiapan teman-teman gimana di Ranupane nih? Mungkin siapa ini yang Iya, bisa duluan. bantu? Kalian. Gantian. Jadi seperti ini, lebih ke persiapan fisik. Oh, Jadi, fisik? Ya, fisik. Mm-mm. Karena lama tidak naik gunung itu biasanya ngos-ngosan. Nah, Kalau fisik ke kebun kan ini biasa aja gitu-gitu Oh, aja. iya, iya. kalau fisik naik bukit-bukit itu sepertinya kebanyakan rokok, diam di rumah. Ha-ha. Akhirnya keterbatasan fisik karena banyak kolesterol pastinya. Iya pasti. Ya, Tapi walaupun nggak pernah memandu, ngapain nih anak-anak teman-teman lah di Ranupane yang mungkin kesehariannya bahkan dia jadi pemandu juga. Sebetulnya selain pemandu itu ya kegiatannya banyak apabila tutup seperti sekarang nih. Ya. Selain ke ladang, Ha-ha. ya itu mengutin sampah Oke. bareng-bareng temen-temen tuh. Mengikutin sampai tuh atas pribadi atau mungkin ada kelompok atau gimana? ya itu ada kelompok. Jadi kesadaran kelompok masyarakat yang memang sekiranya Sadar ya, masyarakatnya sadar ya. Iya. ya dibilang sadar karena masih hidup. Ya intinya kita tidak menyuruh, tidak menyuruh teman-teman dan kita sendiri tidak hanya Iya. disuruh, tapi keterlibatan dan kesadaran Dari Karena, hati. ya dengan adanya destinasi wisata itu, khususnya kalau sampah tidak dipunguti, tidak diambil, terus siapa itu? Iya. Apa mengandalkan wisatawan? Toh juga nggak mungkin. Jadi ini ya, jadi tanggung jawab secara otomatis ya. Iya, Iya. tanggung jawab bersama intinya. Oh, otomatis atau bersama nih? Ya otomatis juga bersama. Dua-duanya. Oh, iya. Oke. Jadi selain persiapan fisik, terus apa lagi biasanya teman-teman? Ini kita masih ngomongin persiapan pembukaan ya. Iya. Belum ngomongin karena kan sekarang lagi masih pandemi ya. Hmm. Masih ada pembatasan, terus masih ada pembelakuan kebiasaan baru ya kan. Selain fisik apa lagi biasanya yang dilakukan sama teman-teman yang pernah atau bahkan sekarang masih jadi pemandu di Ranupane? Oke, iya. Ya intinya banyak. Yang perlu disiapkan sangat banyak sekali. Oke. Jadi karena kemarin kita dengan adanya tutup, faktornya karena pandemi, Mm-mm. terus kedua kebakaran hutan yang di kawasan Semeru. Itu Nah, Covid sama kebakaran mana duluan nih? dulu kebakaran. Dulu kebakaran, bukan kebakaran dulu ya? Bukan. Ya, kebakaran. Setelah kebakaran padam, muncullah Covid. Covid. Oh iya. Ya, muncullah Covid. Setelah Nah. Covid itu kemarin dibuka, setelah dibuka itu ada lagi Apa erupsi. lagi? Iya. Ya, jadi banyak itu Numpuk tiga ya? numpuk tiga Oh, iya, itu. iya. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah kemarin itu kan kita buat barit ini. Aktivitas Borat barit itu apa borat barit itu? buat barit itu kemana-mana. Nggak jelas jalurnya Nggak harus jelas. kemana. Oh iya Nah, iya. yang kemarin tuh mereka fokus tentang kepemanduan, entah porter, jasa-jasa lainnya itu. Mm-mm. Nah, akhirnya sekarang ini kan buat barit sifatnya. Mm-mm. Nah, mereka harus mempertahankan hidup kemana? Betul. Jadi Iya. mereka harus punya visioner ya mungkin ya Iya. dibilangnya ya. Istilahnya kita lagi diserang pandemi, terus saya ini harus ngapain ya? Heeh. Bahkan pemandu gak ada nih, tamu gak ada gitu ya. Ya, itu muncullah planning dadakan namanya. Planning dadakan. Planning dadakan. Iya. Ya, jadi tanpa ada planning dadakan itu ya namanya Gak bisa gerak ya. kita itu antisipasi. Antisipasi, Jadi ketika mengandalkan gunung, ya gunung itu pasti ada prosesnya, ada Iya. erupsi, ada kebakaran, dan juga ada hal Itu bahkan hampir setiap gunung api mungkin ya yang Iya, pasti. erupsi ya. Iya. Ada erupsi, terus kebakaran ya. pasti itu. Hmm. Nah, Jadi selain persiapan tentang fisik tadi ya, oh ya, silakan. Itu apa itu mas? Kopi ya? kopi itu pahit. Ya kita kembali ini. Tadi kan persiapan fisik. Hmm. Karena infonya katanya di Indonesia mau dibuka nih untuk pendakian. Minggu kemarin tuh ada Taman Nasional Gede Pangrango di Jawa Barat dibuka. Iya. Terus di Jawa Tengah juga ada
Gunung Prau dibuka. Nah, kita kan yang di Jawa Timur belum tahu nih di Kapan? gunung, bahkan teman-teman yang notabene ada di kaki gunung, Kaki Gunung Semeru, Semeru. bahkan desa terakhir ya. Nah, selain persiapan fisik, terus persiapan segala hal lainnya, kalau kita berbicara tentang kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru ini kan kalau kita hidup di desa, di kota karena ada pandemi, kita harus pakai masker ya kan. Terus dikit-dikit disemprot desinfektan. Terus juga ada istilah jaga jarak ya kan. Nah, ketika itu nanti diberlakukan di pendakian, khususnya di Semeru ya kan. Itu gimana tanggapan teman-teman? Persiapan, ya apa ya? Masa yang biasanya saya bawa naik gunung nih bisa 10 orang, 20 orang ya, tanpa ada jaga jarak, terus tanpa ada masker, masuk ke kebiasaan baru, kita kan harus adaptasi ya kan Adaptasi. dengan kebiasaan itu. Itu gimana nih teman-teman? Mempersiapkan tentang itu seperti apa sekarang? Ketika sudah mendengar tentang kebiasaan baru di dunia pendakian, Oke. pendakian gunung, kepemanduan lah ya. Ya, salah satunya sosialisasi. Hmm. Sosialisasi kepada mereka yang berminat memanjat gunung itu. Oh ya. Jadi kalau tidak ada edukasi, pemberitahuan sebelum dibuka, ya maka jaga jarak itu tidak berlaku. Ya maka sosialisasi itu penting, bahwasanya peraturan-peraturan itu harus tertulis di dalam, mungkin ada di situ di Semeru Booking online-nya, mungkin diterapkan di titel-titelnya itu. Jadi, Berarti emang harus tertulis ya. iya. Kalau dengan kebiasaan baru kan Iya. mereka dari pihak Taman Nasionalnya harus melampirkan itu ya. harus Jadi melampirkan. orang-orang atau wisatawan yang mau datang bisa baca ya. Iya. Oh, ternyata di Semeru itu sudah memberlakukan new normal Iya. dengan mungkin pakai masker, Ke protokol protokol kesehatan yang segala macam tetek bengiknya itu ya. Iya. Nah, berarti teman-teman harus sosialisasi ya. Sosialisasi itu penting. Jadi mungkin lewat teman-teman hal lain, kayak di sana ada saver, ada Ya. teman-teman lokal gitu kan. Jadi Oke. setiap pemandu nanti itu wajib untuk mengedukasi wisatawannya, Mm. entah dari mana saja, bahwa pembiasaan baru itu penting disampaikan. Jadi ketika tidak disampaikan, ya kita jangan menyalahkan siapa-siapa ya, karena itu dari mulut ke mulut itu. Asik. Mulai. Bentar. Iya, dari mulut ke mulut, karena dia taruh masker. Saya luruskan dulu. Dari mulut ke mulut apa mulut ke mulut ke telinga? Dari mulut ke mulut, Oh, karena mulut ke mulut. sifatnya Iya. sosialisasi dulu. Oh, iya. Nanti Jadi diserap dari oleh satu orang Mm-mm. ngasih Kita informasi tular. ke satu, Mm-mm. ini ngasih tahu lagi, Iya, iya. terus keliling Iya. gitu ya. Berarti ketika ada kesalahan dalam hal prokes, kita tidak bisa menyalahkan siapapun ya. Iya, Ketika tidak ada, sosialisasi. betul. Berarti poinnya di sosialisasi ya. Sosialisasi itu penting. Karena kalau kita bicara kebiasaan baru, ini kan emang hal yang baru juga, bahkan di kota juga sudah mulai. Sedangkan teman-teman kan profesinya, Boleh ngerokok ya? monggo silakan. Teman-teman profesinya juga pemandu. Terus ketika itu tidak ada sosialisasi, ya gimana wisatawan bisa tahu ya kan? Iya, ya informasinya. Informasinya. Oh iya betul. Nah, Ini ngomong-ngomong dari awal, teman-teman belum memperkenalkan diri nih. Saya sampai lupa. Oh iya. ini. Jebret aja Iya, tadi. jadi kita udah panjang lebar ngobrol, tapi nggak ada yang tahu benar dari Nopane. Tapi siapanya? anda siapa ya anda Iya, ini ya? Manusia mungkin. Manusia. Mungkin Iya. saya manusia. Ya manusia. Heeh. Anda siapa anda ini? Saya Suartono. Suhartono. Bisa dipanggil Daim saja. Daim. Nama Ini lapangan. Nama lapangan. Mungkin nama yang sering dilontarkan, dikenalkan kepada teman-teman dan tamu ya. Kesehariannya, terus mungkin kegiatannya, asli mana mungkin, Ya, atau sudah menikah atau gagal nikah. Ditinggal banyak nikah. hal, banyak hal itu. Ditinggal nikah ya, banyak ya. Banyak sekali. Oke. Jadi banyak faktor, Banyak faktor ke faktor. situ. Jadi Anu ya, pengaruh ke wajah juga ya. agak boros. Ini wajah 2000-an. Oh, iya. Silakan. Kelahiran Gimana, 2000-an ini. 2000-an ya. Milenium. Milenial. Ya. Oke, jadi gini, saya Suartono, bisa dipanggil Daim. Mm-mm. Keseharian saya itu bertani, Oke. ya. Di sisi lain di situ ada jasa-jasa yang perlu dikerjakan di situ. Ada ada destinasi. Jadi saya sebagai masyarakat lokal itu ingin sekali untuk memandu mereka. Jadi sampai saat ini masih termasuk dalam forum pemandu Indonesia.
jadi pemandu gunung Indonesia. Forum asosiasi atau apa nih? Iya, forum asosiasi. Forum atau asosiasi? Asosiasi Pemandu Gunung Oh, Indonesia. itu disingkat APGI. APGI. Oke, oh, jadi iya. mengikuti sekarang ini ada prosedur khusus untuk pemandu, jadi kami untuk belajar ke situ menjadi pemandu yang ya keinginannya itu adalah profesional. Nah, Keinginannya profesional ya. Iya, Berarti kan memang di wadah itu kita belajar bareng ya. belajar bareng. Berbagi bareng, yang kurang dilengkapi gitu ya. Yang Nah, lebih dikurangi dibagi. yang lebih dikurangi Biar flat. dibagi. Ya, Oh, sebenarnya iya. biar flat. Biar sama-sama. fair ya. Nah, fair. Oke, iya, Oke. iya. Jadi untuk keseharian saya itu adalah bertani, kedua ada jadi pemandu gunung, Berarti yang prioritas petani. petani. Pemandu ini sebagai Itu ketika Semeru buka. Semeru buka. Kalau tidak dibuka, apakah saya pemandu? Tidak. Oh iya iya Gitu, iya. untuk Ini saat- Anda nih lumayan ya, kritis kalau mikir ya. Ya kadang gitu, kadang enggak. Kadang gitu kadang enggak. Iya, Oke, jadi terus. untuk saat Sesuai. ini Iya iya iya. saat ini Semeru sedang ditutup karena Oke. pandemi, karena banyak faktor. Jadi kembali lagi ke dunia lama pertanian, Dunia sesungguhnya. dunia Iya. sesungguhnya. Ah. Tapi sama halnya karena semua itu berproses. Jadi gunungnya berproses karena alam, pertanian juga proses karena itu juga alam. Sama-sama alam. Sama-sama alam. Karena iklim cuaca dan sebagainya itu pasti Banyak faktor ya. banyak faktor. Jadi pastinya di situ ada sisi berhenti dan ada sisi berkelanjutan. Oke. Kata-katanya bagus ya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Iya iya. Ya harapannya semua teman-teman Ranupani entah yang mana yang mendengar, jadi keinginannya itu terus maju dan maju. Terus maju. Berarti tetap memprioritaskan apa yang menjadi pekerjaan utama ya. Iya, itu. Karena pemandu ini bukan selamanya. Selamanya. Karena hanya ketika Semeru buka. Semeru buka. Oh iya, oke. Itu dari Mas. Dari Nah, Mas Wali. kalau yang satunya nih, ini kayaknya ya, Ini- famous di Ranupani ya. Iya, Terkenal ini ya? anak apa Sebetulnya namanya? gimana ya? Itu loh. Apa? Sebetulnya Bunga. saya Oh iya, ini ini kembang desa metropolitan ya. Kembang Desa Metropolitan Sumatera. Iya iya iya. Sebetulnya kenapa? nama dulu, ah. Oh iya. Iya. Silakan. Iya. Nama saya Yuda, Ya. biasa dipanggil Yuda. Kalau di teman dekat manggilnya itu Garing. Garing Kan ya? jauh. Garing. Gak lucu Saudaranya Garing. Petro. Terus. Bukan Garing. Kalau masalah apa? Peran saya siapa? Nggak jauh beda sama Mas Daim. Ya begitulah, karena di Tengger itu mayoritas tani, ya bertani dan sesuai apa yang diucapkan Mas Daim, nggak jauh dari dia tadi. Berarti emang kesehariannya teman-teman nih utamanya adalah petani ya. Iya. Tapi karena bisa ada pemanfaatan lain, jadilah Penambahan ekonomi tambahan. Aduh, apa itu penambahan ekonomi? Enggak, maksudnya itu jadi pemandu gitu loh. Iya, itu kan maksudnya kan. Ya kan penambahan pendapatan. Iya, jadi kan kita juga bisa manfaatkan. Ya Oh, dimaklumi ini petani nih, salah iya ini kan? bahasanya ini. Enggak salah. Nggak salah Nggak ya? ada yang salah, iya. Yang Cuma beda menyalahkan- perspektif aja. Biasanya yang menyalahkan itu pendengar. Iya, Oh, yang lagi hanya melihat. nonton-nontonin yang satu. Talk show ini. Berarti selain tadi sudah persiapan fisik ya kan untuk misalkan gunung dibuka, terus juga ada sosialisasi kepada para wisatawan Iya. tentang informasi JHSE. Berarti nanti juga ada mungkin kebiasaan baru ya ketika dari menerima tamu, terus bahkan ketika mengguiding atau mungkin membawa tamu itu sendiri ke Gunung Semeru ya. Semeru. Ya. Selebihnya tidak ada ya. Selebihnya banyak. Oh, apa itu? Iya, selebihnya? larangan. Jadi Semeru itu khususnya hutannya itu hutan dan kawasan itu kawasan yang sifatnya kedewan. Apa tuh Paham kedewan? kedewan ya? Nggak tahu. Kedewan itu mistis. Oh, Jadi mistis. Kedewan bahasa apa nih? Kedewan itu bahasa Jawanya. Bahasa Mistisnya Jawa, Indonesia. bahasa Tengger. Tengger. Oh, Kedewan. Tengger. Ya. Oh, iya, Kedewan. Kedewan. Jadi masih ada penghuni-penghuni makhluk yang lain yang Itu informasi seperti itu biasanya disampaikan juga nggak ke wisatawan atau hanya sekedar pemandunya aja yang tahu? Ya, itu perlu disampaikan. Perlu disampaikan. Bukan, ini bukan perlu, itu disampaikan nggak? Iya. Pertanyaan itu. Ya disampaikan dong Ya, pasti disampaikan, itu. pasti. Pasti. Terus? Mungkin mereka tidak boleh berenang di sana, faktornya mungkin bisa kram karena airnya dingin. Oh ya. Oke, Ya. salah logikanya
melarang itu karena ada di situ lah. Hmm. Tidak boleh berenang, tidak boleh mandi dan sebagainya. Ya silakan, di sana ada tempat-tempat khusus. Hmm. Nah, itu mistisnya itu karena di sana itu adalah jejak dari para dewa, maka Jejak para dewa ya. dewata Itu brandingnya yo. Mm-mm. Emang katanya orang-orang hampir mungkin yang pernah ke Semeru ya bilang, wah ke Semeru nih gunungnya para dewa ya. Kadang gitu. Itu katanya. Terus apa lagi? Selain yang tadi tentang nggak boleh berenang terus kram gara-gara kedinginan. Jadi informasi tidak hanya tentang kebiasaan baru seperti ini, pandemi, Mm-mm. terus kedua tentang etikanya, Etika ya. masuk kawasan. Jadi karena di sana kawasan Taman Nasional juga kawasan Tengger. Tengger itu di situ ada namanya kultur, ada kultur. Jadi ada hal kebiasaan masyarakat di sana bagaimana. Nah, berarti itu perlu diinformasikan tentang hal-hal seperti itu. Nanti kewajiban sebagai pemandu menginformasikan itu penting. Bahwasanya mereka tidak senonoh, tidak sembarangan buang sampah mungkin, tidak sembarangan ketika mereka kalau yang cewek ya kedatangan bulan dan sebagainya itu tidak Itu boleh naik. gimana kedatangan bulan? Tahu. Rahmat Kan dari biasanya Tuhan. nih, mungkin kalah ya. Amerika itu kan datang ke bulan sana. Oke. Tapi kalau orang kita Indonesia itu bulan malah yang datang. bulannya yang datang. Oh, iya. Jadi lebih maju Indonesia Iya. daripada sana. Masuk ya. Nggak mau kalah. Gak mau kalah lah ya. Gak mau kalah. Oke, mungkin banyak hal kebiasaan seperti itu ya, etika-etika tentang kondisi di alam ya kita patuhi saja. Mungkin teman-teman yang jadi wisatawan ke sana monggo gitu. Jadi kalau mau naik Semeru ya mau dengan peraturan yang ada. Terus kalau ini kan kalau sekarang kan orang kalau mau berwisata atau mungkin keluar kota. Nah, kalau orang kan sudah datang ke Ranupani, dia kan pasti akan berwisata. Dia pasti akan naik gunung atau mungkin stay, berdiam diri atau live in di Ranupani. Ini kan ada peraturan nih. Setelah pandemi jalan 3 atau 4 bulan tahun kemarin, itu ada peraturan ketika orang mau jalan keluar kota itu harus pakai tes. Yang pertama kemarin kan kita ada rapid test yang cek darah. Iya. Terus setelah jalan sebulan 2 bulan berubah, ada rapid antigen. Ya. Hmm. Setelah lama lagi berubah, perkembangan perkembangan cek kesehatan. Ada Vaksin. swab, bukan Swab. swab dulu bos. Swab dulu baru Iya. vaksin. Belum. Oh, belum. Iya, swab PCR. Ah iya. Saya lupa singkatannya itu. Sama. Terus setelah itu vaksin. Nah, ketika nanti teman-teman Ranupani udah mempersiapkan semuanya, ada nih satu wisatawan ya, katakan satu wisatawan dia tidak vaksin, dia juga tidak rapid test. Gimana nanti nerima satu wisatawan atau mungkin small group ya, 2 atau 5 orang. Kan teman-teman sebagai pemuda atau mungkin pemandu bahkan orang lokal yang punya batasan, oke sekarang lagi pandemi nih, kita harus tetap jaga kesehatan. Gimana caranya orang masuk harus difilter, harus dilihat benar-benar siapa yang mau datang. Itu gimana ketika nanti ada wisatawan tidak memenuhi persyaratan mungkin tes kesehatan tadi? Kalau itu jawabannya sebetulnya dari pengelolanya. Pengelolanya. Dari pengelolanya. Jadi yang menerima tamu itu bukan pemandu sebetulnya. Awalnya. Jadi pengelola. Jadi seperti Taman Nasional itu dicek dulu list-listnya mereka, kesehatannya dan sebagainya, itu harus ya disinkronkan dulu dengan suratnya. Kadangkala mereka itu hanya menipu sesuatu surat yang memang ciplaan dan sebagainya, akhirnya banyak ya dokter-dokter di sana. Itu sering terjadi ya? Sering ya? Dokter sendiri Sering di sana banget. sakit jantung di pos 3 itu mati di sana, meninggal. Jadi apakah itu menjamin? Surat itu menjamin ya. Iya. Jadi kesehatan tidak menjamin dengan bentuk surat sebetulnya. Jadi dilihat dari fisik itu, namanya kita kembalikan lagi ke Tuhan saja. Berarti kalau tadi Mas Daim bilang tergantung pengelolanya, harus dilampirkan juga dong. Iya. Misalnya tadi kan ada keterangan CHSE nih, kebiasaan baru ketika mau masuk ke Semeru ya kan teman-teman dari Ranupani ya. Berarti juga harus dilampirkan dong. Mereka ketika masuk kawasan harus entah itu rapid test, entah itu rapid antigen atau swab PCR ya. Jadi calon wisatawan yang mau datang benar-benar tahu ya informasinya. Ya, informasi itu memang harus disampaikan, tidak hanya lewat buku, tidak hanya lewat di web itu, Iya. tapi nanti
dicek lagi list itu lewat ucapan di sana. Jadi mungkin di briefing ataupun kalau lupa di briefing, biasanya mereka datang jauh dari Jakarta dari mana sampai Ranupani udah ngantuk. Briefing, ya di briefing mungkin 1-2 orang mungkin yang bisa mendengar, akhirnya yang lain ngantuk karena anget dengan kondisi banyak orang. Mungkin nanti yang bisa menyampaikan ya di pemandunya. Ya, yang lebih valid. Iya, di pemandunya. Ke pemandunya berarti ya. Iya, Karena misalkan perjalanan sehari-hari kan pasti itu kebersamaan dengan pemandu. Iya iya betul. Tergantung nanti pemandunya mau jemput dari bandara atau mungkin dari stasiun ya, atau bahkan langsung diterima di Desa Ranupani itu sendiri ya. Tergantung ke pemandu ya. Ini pemandu-pemandu semua. kadang pemandu kadang tidak. Oh iya, kadang pemandu kadang tidak ya. Terus untuk Menyesuaikan Mm-mm. diri. Biasanya kalau ketika sudah buka ya, yang paling sering datang ini selama beberapa tahun terakhir banyak orang lokalnya atau orang asing awal-awal dibuka selama beberapa tahun ketika transisi dari Semeru tutup terus Semeru buka. Yang biasa masuk di 1 bulan pertama tuh kan teman-teman Ranupani nih, yang paling banyak yang datang tuh orang lokal atau orang asing atau sama Lokal. orang lokal ya. Iya. Lokal itu karena informasi lebih dekat mungkin, aksesnya lebih dekat. Jadi lokal itu lebih mereka, oh ya mumpung buka baru ini, ya itu kan biasanya trending TikTok ya. Iya iya, sekarang banyak TikTok ya. Banyak TikTok. Tren TikTok ya. Heeh. Tren TikTok itu juga mempengaruhi ini ya. Mempengaruhi. Itu salah satu informasi gitu ya. Informasi oh, di mana yang paling unik nih gitu. Terus kegiatan selama pandemi ini ngapain aja selain bertani? Selain Fokus bertani nih. Bertani ya belajar gitu untuk nanti ketika Semeru Untuk persiapan. untuk persiapan. Jadi tetap belajar dan belajar. Iya iya. Berarti kita sebenarnya selama pandemi ini ditemukan momen pas ya. Iya. Gunung tutup tuh sebenarnya ya gak ada ruginya juga. Iya, Justru kita untung ya. Kita bisa belajar lebih banyak. lebih banyak. Iya, ternyata ketika kita belajar, oh ternyata saya masih banyak kurangnya nih. Entah mau dari teknis atau non teknis. Ya karena mungkin tadi Mas Daim bilang ketika sudah ada asosiasi tadi itu bisa membantu ya, Iya, sedikit banyak untuk peningkatan ya kemampuan Mas Daim sendiri selama ini setelah memandu ya opo gimana ke depannya. Jadi selama beberapa tahun untuk memandu itu ternyata 1 tahun setengah atau 2 tahun ini tutup ya. Iya. Hampir 2 Udah 2 tahun ya. Gak terasa ya 2 tahun ya. Ya, hampir. Nah, Hampir. di situ Selama pandemi gak pernah naik ya? Kan kemarin sempat buka nih Semeru. iya bukan. Pernah naik nggak waktu pandemi itu? Naik 4 kali. 4 kali? 4 kali. 4 kali dalam durasi waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. Selama 1 bulan. Buset. 1 bulan, Mas. Emang terbaik emang. Kalau Yuda berapa kali? Sama itu. Sama. Sama. 4 kali juga. Naiknya ya bersamaan. Oh, kalian ini ceritanya satu tim gini. Iya. Atau pernah bawa tamu sendiri-sendiri gini? Pernah juga, terus sering kali malah yang itu satu tim, yang sering kali. Sering kali ya. Yang sering kali. Jumlah yang mungkin para pemuda yang mungkin kesehariannya juga petani tapi dia juga sudah belajar jadi pemandu karena sadar ya. Itu kira-kira berapa orang sampai sekarang nih? Saat ini sekitaran Kurang lebih kurang lebih itu 50. 50 ya? Ya, 50. Ya, ada yang tahapannya sedang jadi porter, ada yang beberapa itu tahapannya sedang menjadi guide lokal itu bahasa-bahasa Indonesia. Iya. Ada yang beberapa itu sudah asing. Jadi Asing. jadi nanti ketika kunjung ke Semeru di sana ada beberapa lah yang menyiapkan bahasa asing, tapi Cina tidak ada. Hanya Inggris saja. Kenapa Cina gak ada ini? Belum mungkin. Belum bukan gak ada, belajar. belum. belajar. Nanti kalau udah ditabrak ini kan sama orang Cina, Nanti saya akan bahasa Cina. Iya. 50 orang ini hampir semuanya aktif atau mungkin aktif semua sekarang? rotasi itu. Oh, rotasi ya. Jadi tidak semua berangkat. Jadi rotasi ya, ketika satu udah berangkat nanti berikutnya. Kalau kalian berdua ada di mana? Porter, pemandu atau pemandu bahasa atau gimana? Fleksibel. 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 Iya. Jadi Satu lubang rame-rame ya. ketika ada porter naik jadi porter. Oke. Jadi suruh pemandu. Oke, Nah. jadi kita tidak menolak rezeki. Tidak ya? menolak rezeki. Selama kita dibutuhkan jadi porter, oke. Oke saja. Berangkat. Siap. Selama kita dibutuhkan jadi tukang ngomong, ngomong Ngomong aja. Bang. aja. Selagi fisik
masih mendukung ya oke. Sikat. Oke, iya. Oke Itu saja. sebenarnya Oke emang kayak saja. gitu sih. Iya. Karena Tidak memilih. iya, karena kalau saya lihat proses belajar ya, kalau kita banyak memilih, akhirnya kita nggak belajar. Iya. Loh, kamu mau jadi ini tapi milih-milih. Ya harusnya kamu ikuti prosesnya dong. Mau dari bawah, nanti belajar, oh ternyata jadi pemandu seperti ini. Ternyata bagi waktu antara jadi petani sama pemandu seperti ini. Iya. Kan itu juga butuh nih. Ya mungkin peran teman-teman juga dibutuhkan di desa Nurmani yang sudah bergerak lebih awal kali ya. Kan bisa ngajak yang lain nih. Biar bisa juga mempengaruhi, ayo kita kalau lagi gak jadi pemandu, kita fokus nih di pertanian. Tapi ketika nanti gunung buka, kita bagi waktunya. Yang petani, yang mandu ya mandu. Jadi jangan istilahnya jangan sampai pekerjaan utama yaitu petani hilang karena gara-gara dia ngebet, karena gara-gara dia, aduh pokoknya saya pingin jadi pemandu nih. Nah itu kan sebenarnya salah nih kan, Iya. salah persepsi ya. Persepsi. Ya itu nanti kita bareng-bareng kalau masalah itu ya. Bareng-bareng bersama. Jadi tidak hanya Ranupani, Iya. teman-teman Ranupani, tapi banyak dari pintu-pintu lain yang bisa Ya. mungkin memberi arahan dan sebagainya. Jadi karena Semeru bukan miliknya orang Ranupani sendiri, ya miliknya orang semua. Orang banyak. Betul. Tapi kan tanpa didorong sama, yo sadar dulu dong. Nah, ya. Nah, ada nggak sadar mau gimana kita mau membantu mengarahkan ya. Ada kesibukan lain selama ini selain bertani, terus tadi juga kita juga udah lagi mempersiapkan pembukaan gunung ya kan. Itu apakah ada sosialisasi bukan ya, mungkin lebih ke ngumpul ke sesama teman-teman pemandu yang di Ranupani. Pernah nggak, oke Rek, besok ini Semeru mau dibuka nih, kita mau ngapain? Pernah ada kayak gitu nggak? Atau mungkin hanya nerima informasi, oke lah besok udah buka lah, ngapain sih kita ngumpul-ngumpul atau gimana Oke, biasanya? itu sebetulnya tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi Semeru dibuka entah kapan saja kita tetap siap. Tetap siap bahwasanya itu dibuka. Berarti pendapatan masyarakat khususnya itu menambah. Ya. Gitu saja. Terus kedua untuk persiapannya itu karena kemarin itu kebakaran penuh dari Semeru sampai Ranupani sampai Bromo juga kebakaran. Teman-teman ini berupaya untuk membuat bibit sebanyak-banyaknya. Nah, keinginannya itu adalah setiap pendaki nanti diwajibkan menanam satu pohon di sana. Itu kapan? Itu ketika sudah buka disilakan karena Bukan, bibit maksudnya ketentuan setiap pendaki wajib menanam satu pohon itu kapan? itu harapan kami dari masyarakat seperti itu. Masyarakat Nah, yang bisa nanti teman-teman pendaki bisa melakukan itu ya. bisa melakukan itu karena alam di Picak itu pasti satu rumput akan ada yang mati, Iya. entah rumput tapi diganti lagi dengan tanaman yang memang disediakan. Oh iya. Jadi tidak sembarang ditanam. Jadi invasif itu jangan sampai tertanam lagi. Oh iya ya. Bisa. Bagus. Apakah itu nanti cocok atau enggak cocok silakan saja di branding lagi, diatur lagi. Yang penting keterlibatan masyarakat tentang alam di sana sekitar itu sudah mulai berjalan. berjalan. Iya. Jadi emang karena kita lagi di masa pandemi, new normal, bahkan sekarang kita juga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru mendaki gunung. Jadi teman-teman nanti yang mendaki tetap ya, kita jaga prokes, Ya. protokol kesehatan. Bukan apa-apa ya, karena walaupun kita sudah jaga kesehatan, tapi kan kita belum tahu nih. Belum tahu. Orang-orang yang datang katakan dari Jakarta, Sumatera, Sulawesi, atau mungkin kepulauan lain. Kita gak usah ngomongin orang luar negeri dulu lah. Kan masih belum tahu nih Belum mereka tahu. kapan bisa datang. Kalau orang lokal kan masih ada kemungkinan bisa datang. Nah, kalau mereka nggak menjaga kesehatan atau mungkin nggak mematuhi protokol, ketika masuk Ranupani terus nyebar kan sama juga dong. Mendaki nanti lama-lama juga ditutup Tutup lagi. lagi. Berarti emang butuh kesadaran masing-masing ya. Kesadaran per orang, per setiap Itu orang. kesadaran masing-masing dari setiap orang. Setiap wisatawan ya. Ya. Oke, mungkin itu aja kali ya kita bahas tentang Ranupani, CSE. Ada pesan mungkin, Mas Daem, untuk wisatawan yang akan mendaki gunung di masa pandemi. Bukan hanya di Semeru ya, tapi untuk wisatawan yang mau mendaki gunung di masa pandemi. Oke. Mungkin Mas Yuda Ya. ada pesan. Apa Pesan. pesannya? Ya, pesan saya sebagai pemandu Gunung Semeru, Ya, sekalian penduduk sekitar situ. oke. Ranupani ya. Iya, Ranupani, untuk menjalani pendakian yang akan datang,
mari kita menjaga prokes agar apa ya, mencegah penularan COVID ini. Memutus tali ya. Memutus tali rantai COVID ini. Agar cepat pulih ya. Ya. Iya, itu pesan dari pemuda Ranupani. Salah satunya Mas Yunus. Mas Yunus sudah. Mas Yusuf. Kalau si Daim. Oke, mungkin pesan saya itu adalah siapkanlah Anda semua untuk mendaki gunung dimanapun berada. Jagalah kesehatan setiap orang di sana, jagalah kesehatan sebelum kemana-mana. Intinya dimanapun gunung itu pasti ada peraturan-peraturan yang berbeda. Nah, setiap gunung karakternya berbeda juga. Jadi patuhilah prokesnya, patuhilah peraturan yang ada. Ya. Dimanapun gunung itu pasti Iya. punya peraturan. Jadi patuhilah di sana. Jangan mencari jalan lain. Jangan sampai tersesat di jalan yang benar. Jangan sampai tersesat di jalan yang benar. Karena sekali tersesat kita harus benar. Benar. Ya benar. Iya, kita ngomongin CSE, kita ngomongin jaga kesehatan, prokes, tapi sebenarnya kita nggak protokol kesehatan. Ini bukan apa-apa karena kita sudah melakukan kegiatan bareng-bareng dan kita juga bertiga sudah aman. Iya gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya berbagi masih di dunia pendakian dan kepemanduan. Terima kasih.